rezim Xi menjadi tidak stabil. Kunjungan ke pusat memorial tentara keempat baru mengungkap skandal rekayasa PKC. Menurut laporan kantor berita Xinhua, Xi Jinping mengakhiri tur inspeksinya di Shanghai pada tanggal 2 Desember. Dalam perjalanan kembali ke Beijing pada tanggal 3 Desember, dia mengunjungi Museum Memorial Tentara Keempat baru di kota Yancheng, Provinsi Jiangsu. Yancheng adalah tempat markas besar Tentara Keempat baru PKC didirikan kembali. Xi Jinping menyatakan, sejarah Tentara Keempat baru sepenuhnya menggambarkan bahwa dukungan atau oposisi rakyat menentukan pilihan sejarah, dan bangsa adalah rakyat, dan rakyat adalah bangsa. Ia menekankan pentingnya pembelajaran sejarah ini untuk mendidik dan membimbing anggota dan kader partai, mengajak mereka untuk mewarisi dan meneruskan semangat keberanian dalam menghadapi kesulitan, keterpurukan, dorongan, dan perjuangan untuk kemenangan. Beliau juga menekankan perlunya bersandar erat pada rakyat dan terus memajukan tujuan besar membangun negara yang kuat dan peremajaan nasional. Penulis China asal Kanada, Xin Sui, dalam sebuah wawancara dengan Sound of Hope, mengatakan bahwa kunjungan Xi Jinping ke Museum Tentara Keempat baru milik PKC sejalan dengan sifat fundamentalnya. Dia mencirikannya sebagai seorang fundamentalis komunis yang tidak memiliki budaya, akal sehat, dan logika. Xin Sui menunjukkan ketidakkonsistenan dalam retorika PKC, yang menganjurkan perjuangan untuk membangun sebuah negara sekaligus mengklaim bahwa bangsa adalah rakyatnya, yang menyiratkan adanya konflik dengan rakyat. Dia menyoroti upaya Xi untuk mengkonsolidasikan posisi historis dan kekuasaan PKC, terutama karena semakin banyak orang mempertanyakan sejarah palsu PKC. Dia bertujuan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Partai Komunis China dengan secara selektif memilih contoh-contoh yang dianggapnya berguna. Xin Sui mengkritik Xi karena menggunakan Tentara Keempat baru, yang awalnya dibentuk oleh Tentara Revolusioner Nasional dan kemudian direorganisasi untuk memperkuat kekuatan PKC. Dia berpendapat bahwa sejarah Tentara Keempat baru dinodai oleh kebohongan, penipuan, transaksi ganda, dan taktik oportunistik PKC. Penekanan Xi pada gen merah dan mewariskannya dari generasi ke generasi, menurut Xin Sui, merupakan strategi untuk melanggengkan kekuasaan kelompok terorisme negara PKC di China. Dia menyimpulkan bahwa rezim yang didirikan berdasarkan kebohongan dan kekerasan, seperti Partai Komunis China, harus dipertahankan dan dilanjutkan oleh keturunannya, menekankan perlunya pengawasan terhadap legitimasi rezim Partai Komunis China. Ketidakstabilan rezim. Sarjana Australia Li Yuan mengatakan bahwa pernyataan Xi Jinping baru-baru ini bahwa dukungan atau oposisi rakyat menentukan pilihan sejarah menunjukkan ketidakstabilan rezimnya. Dia menyatakan, saat ini dirinya telah kehilangan dukungan rakyat. Ia sendiri mengakui, pada awalnya saat pencanangan kampanye anti korupsi, masyarakat menaruh kepercayaan padanya. Namun seiring dengan semakin intensifnya tindakan kerasnya, mengganggu hubungan internasional, mengganggu stabilitas perekonomian, dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kekacauan, baik di dalam partai maupun di kalangan masyarakat umum, keluhan terhadap dirinya semakin besar. Namun demikian, ia menekankan pendidikan tradisi revolusioner, menekankan perlunya terus melakukan penipuan. Meskipun ia mengklaim Partai Komunis berjuang untuk merebut negaranya, pada kenyataannya, ia mengeksploitasi kekacauan tersebut untuk menyalahgunakan seluruh kemenangan yang diraih oleh bangsa China dan masyarakat global selama perang perlawanan melawan Jepang. Selain itu, Tentara Keempat baru pada awalnya adalah bagian dari tentara nasionalis, sehingga merusak kredibilitas narasi Xi Jinping saat ini. Ia menggarisbawahi bahwa anggota dan kader partai harus mengikutinya untuk menstabilkan apa yang ia sebut sebagai bangsa. Ia menegaskan, mereka tidak perlu takut akan kesulitan atau keterpurukan. Para pejabat saat ini akan sejalan dengannya jika hal tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Jika tidak, mereka akan patuh atau melakukan korupsi. Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan baginya. Lahir pada tahun 1950-an, ia mengalami revolusi kebudayaan saat remaja, termasuk dalam generasi yang menghadapi keadaan yang penuh tantangan. Pola pikirnya mengakar dalam gagasan-gagasan ini, dan sejak berada di Yan'an, ia condong ke jalur sayap kiri ekstrim, dan menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang jelas. Yang terpenting, ia telah mengaitkan nasib dan keinginannya untuk berkuasa dengan Partai Komunis China. Oleh karena itu, ketika dia berbicara tentang menjaga partai, dia tidak benar-benar menjaga negara atau kepentingan rakyat. Pembicaraan mengenai peremajaan nasional hanyalah retorika belaka dan tidak mempunyai makna praktis.